Sobat Miepra, hari ini kita bertemu lagi di Langit Miepra dengan acara Meaning Miepra in the Morning, podcast inspiratif yang akan menemani minggu pagi Anda dengan diskusi yang seru dan penuh makna. Saya, Inta Elo Yuati, akan menjadi host yang menemani pagi Anda berdiskusi satu topik yang cukup menarik, yaitu dari rumah ke sekolah, kunci sukses pendidikan anak masa kini. Hari ini kita sangat beruntung karena kita telah hadir bersama kita Ibu Kepala SMA Negeri 1 Turen. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bu Inta. Bunda, sebagai nahkoda dari sekolah yang tidak bisa dibilang kecil Bunda ya, atau bisa dibilang yang terbaik di Kabupaten Malang. Nah, salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Malang. Nah, biasanya kita itu kan kalau bicara tentang SMA Negeri 1 Turen itu berpikirnya adalah tentang prestasi yang gemilang, tentang kegiatan siswa yang super kreatif, dan keunggulan-keunggulan baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi tentang satu hal yang tidak bisa kita anggap sepele juga. Sisi lain dari SMA Negeri 1 Turen, yaitu kolaborasi atau hubungan kerjasama antara rumah dan sekolah sebagai kunci sukses pendidikan anak masa kini. Nah, langsung saja Bunda, menurut Bunda, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak di era sekarang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di minggu yang sangat cerah ini. Izinkan kami berbagi sharing ya dengan hostnya podcast Langit Miepra SMA Negeri 1 Turen. Yang pertama tadi ada pertanyaan apa Bu Inta? Bagaimana Bunda melihat peran orang tua dalam pendidikan anak di era sekarang ini Bunda? Oke, jadi sebenarnya peran serta orang tua itu sangat krusial. Dan saya mohon semua orang tua harus bisa memahami bahwa keberhasilan proses pendidikan putra-putrinya itu jangan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Jadi sebenarnya orang tua ini adalah pondasi dasar yang mengajari putra-putrinya sejak lahir, membentuk karakter, bagaimanakah cara berkomunikasi dasar sebelum putra-putrinya itu masuk dititipkan ke sekolah formal, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Ini adalah peran orang tua sangat-sangat dominan, sehingga saya katakan ini adalah peran orang tua itu sangat krusial. Oleh karena itu, manakala pendidikan itu akan berhasil, anak-anak akan berhasil itu kalau orang tua betul-betul mempunyai peran yang sangat-sangat krusial, jangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, gitu. Setuju, Sobat Miepra. Kalau saya boleh mengambil garis bawah dari jawaban Bu Kepala Sekolah adalah kuncinya ada di komunikasi dan keterlibatan aktif ya Bunda ya. Ya, betul. Jadi bagaimana orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan keberhasilan pendidikan anak tersebut, Bunda? Ya, jadi yang kedua itu gini, biasakan orang tua itu ada komunikasi yang terbuka dengan sekolah, dengan guru. Nah, komunikasi terbuka itu apa artinya? Manakala orang tua ini sudah menyerahkan dan percaya 3 tahun ke depan putra-putrinya itu belajar di SMA Negeri 1 Turen, maka ayolah kita bangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan pihak sekolah. Karena di sekolah pun juga saya menugasi Bapak Ibu guru
akan mewakili peran orang tua, katakan sebagai wali kelas. Jadi Bapak Ibu harus minimal kenal dengan namanya, wali kelasnya siapa. Kemudian bila perlu ya harus tahu nomor HP-nya. Bila perlu lagi, seringlah berkomunikasi, bahkan bisa saling berkunjung untuk memantau pendidikan setiap harinya. Jadi, dengan adanya komunikasi yang bagus itu nanti akan terbangun seperti ini. Minimal orang tua itu tahu apa sebenarnya program kerja sekolah. Kemudian, anak-anak ini akan selalu didamping oleh Bapak Ibu guru, sehingga apabila ada satu atau dua yang mungkin datang terlambat atau mungkin kesulitan belajar, dan itu harus dikolaborasikan dengan sekolah cara solusi pemecahannya. Akhirnya kami mencoba untuk memanggil orang tua ke sekolah itu ya mohon untuk tidak diwakilkan. Jadi kan kalau orang tuanya sendiri yang datang, bisa ketemu dengan gurunya, bisa ketemu dengan guru BK. Nah, artinya nanti apa sih sebenarnya yang dialami putra-putrinya itu sejak dini akan bisa diketahui. Kemudian juga berkomunikasi dengan pihak sekolah, tidak hanya ke wali kelas, guru-guru yang ngajar di kelas itu, kemudian juga tim manajemen bisa untuk diajak komunikasi. Apa sih sebenarnya program-program yang menjadi targetnya SMA Negeri 1 Turen, karena ini nanti akan kami jadikan manakala orang tua nggak tahu program kerja sekolah ya nanti nggak tahu apa sebenarnya, padahal anak-anak itu harus dipoles prestasinya, dan targetnya di sini adalah sekolah di SMA Negeri 1 Turen harus berprestasi baik akademik maupun non-akademik, seperti itu. Sekolah formal bukan berarti hubungan kerjasamanya formalitas ya Bunda. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu wali yang ada merupakan sobat Mieprans, poin pentingnya adalah bahwa kepedulian, keterlibatan Bapak Ibu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak itu sangat penting. Jadi ketika anak berangkat sekolah bukan berarti tanggung jawab Bapak Ibu itu selesai begitu. Nah, ini ada lagi yang menjadi isu nasional mungkin Bunda, bahwa kemajuan teknologi itu sedikit banyak ada dampaknya. Kita berusaha untuk memberikan wadah-wadah begitu Bunda ya, berupa media sosial, berupa pelatihan digital, e-sport, pelatihan digital. Namun tidak sedikit juga Gen Z, sebutan untuk generasi saat ini, yang memiliki dampak terpapar oleh teknologi itu sendiri. Nah, bagaimana saran Bunda sebagai yang menakodai sekolah sedemikian besar ini untuk para ibu dan orang tua yang di rumah dalam menghadapi isu ini, Bunda? Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, zaman digital saat ini tidak ada satupun siswa dan orang tua yang tidak punya gadget. Tapi alangkah baiknya supaya gadget ini betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan hal-hal yang positif. Nah, dimulai dari mana? Bimbinglah anak-anak itu untuk bisa memanfaatkan gadget itu dengan baik. Batasi waktu penggunaan. Kalau di sekolah pun juga kami sudah dengan Bapak Ibu guru, pada saat jam-jam tertentu gadget ini memang harus digunakan karena untuk pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan itu berbasis digital. Tapi ada jam-jam tertentu yang HP itu harus ditaruh. Jadi harus fokus dengan apa materi yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu guru. Sehingga kalau di sekolah, kalau di rumah itu juga berlaku seperti di sekolah ada pembatasan, tapi rasanya sulit sekarang kalau membatasi penggunaan gadget untuk anak-anaknya. Dan bahkan yang saya rasakan juga, orang tua bahkan sekarang tidak bisa melihat akses apa yang ada di gadgetnya putra-putrinya. Karena apa? Gadgetnya itu terkunci dan itu passwordnya dirahasiakan. Nggak tahu itu isinya apalah. Itu tolong orang tua harus bagaimana caranya
harus bisa memahamkan kepadanya bahwa dibelikan HP ini bukan untuk pribadi, bukan untuk privasi, tapi andil orang tua itu tetap harus terlibat di dalamnya, sehingga dengan adanya harus bisa membuka suatu saat itu bisa dibuka isinya seperti apa, dan Bapak Ibu juga harus tahu konten-konten yang ada di HP-nya putra-putrinya itu apa. Jangan sampai itu kita biarkan yang akhirnya sebenarnya anak ini baik-baik saja, di sekolah juga baik-baik saja, tapi setelah pulang dari sekolah atau setelah berangkat dari sekolah, entah apa yang dilakukan melalui gadget dan dalam waktu yang singkat, nah ini akan terjadi godaan yang luar biasa, sehingga yang harusnya anak-anak itu bisa didampingi, bisa mencapai prestasi yang luar biasa hanya dengan karena mendapatkan informasi dan godaan dari berbagai pihak, ya akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sekolah dan orang tua gitu. Karena dengan internet itu Bebas, dunia itu ada di dalam ada di genggaman ya Bunda. kita. Jadi memungkinkan sesuatu terjadi dalam hitungan detik. Betul. Begitu. Oke. Ini Bunda, saya sekarang mencoba mengambil celah ini sebagai guru BK ya Bunda ya. Betul. Ketika kita mendampingi anak-anak dalam membuat sebuah keputusan pendidikan dan karir. Nah, bagaimana seorang orang tua untuk bisa mendukung anaknya agar lebih mandiri, terutama ya itu tadi dalam membuat keputusan pendidikan dan karir. Kalau di SMA ya berarti untuk jenjang berikutnya, perguruan tinggi ya. Bagaimana Bunda? Oke. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua atau bukan bahkan wali, untuk ngajari anak mandiri itu mohon selalu dilibatkan di dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi zaman sekarang sudah nggak ada orang tua yang memaksa putranya, dan sebaliknya anak tidak bisa memaksa orang tuanya untuk melakukan sesuatu atau mungkin merencanakan karir ke depan, mau memilih perguruan tinggi atau mungkin memutuskan untuk menambah skill atau kompetensi dan lainnya. Ini harus anak-anak dilibatkan. Jadi kalau ingin mencapai sesuatu ya harus duduk bersama, saling mengisi di dalam memutuskan sesuatu itu ada diskusi antara kedua belah pihak, sehingga karir ke depan itu misalnya gini, anakku harus jadi dokter, tapi di satu sisi anaknya nggak punya kemampuan ke sana. Nanti kalau dipaksakan walaupun punya uang orang tuanya nggak akan bisa berhasil maksimal gitu. Setuju Bunda. Nah itu Sobat Miepran bisa diambil bahwa keterlibatan kolaborasi itu terjadi dalam internal rumah juga antara orang tua dan anak itu sendiri. Ini pertanyaan terakhir Bunda. Ya, silakan. Kalau orang bilang karakter anak itu mencerminkan karakter yang ada di dalam rumah. Betul. Nah, menurut Bunda bagaimana caranya orang tua bisa mendukung pembentukan karakter yang baik? Oke. Jadi karakter yang baik itu sebenarnya juga berawal dari keluarga. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh orang tua, jadilah Bapak Ibu ini menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya. Teladan yang baik dalam hal apa saja, semuanya baik. Kebiasaan diri di rumah, kejujuran, integritas, cara berkomunikasi, sopan santun dan lain-lainnya, itulah kunci utamanya adalah jadikan orang tua ini sebagai sosok yang perlu diteladani. Contoh ya, kalau orang tua melarang bahwa putra-putrinya nggak boleh pegang ini HP ya di rumah, ya anaknya jangan dilarang, tapi bapak ibunya pegang sendiri sambil nonton TV. Bahkan ketika kita duduk antara orang tua dengan anak di rumah yang pada saat sudah selesai sekolah, nah jangan sampai duduk bersama ini nggak ada komunikasi interaksi dua arah, tapi mereka itu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nggak akan bisa karakter yang seperti itu. Akhirnya anak ini menjadi cuek karena orang tuanya juga memberikan contoh yang cuek terhadap lingkungan sekitar. Jadi seperti itu, kejujuran, kemudian tanggung jawab,
kemudian rasa menghormati dan karakter itu memang harus terbentuknya memang dari rumah. Nanti di sekolah pun Bapak Ibu guru juga ngajari demikian. Makanya yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh karena apa? HP gitu ya. Terima kasih. Pesan yang sangat inspiratif, Bunda. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada satu pesan penutup, Bunda, untuk Sobat Mieprans di rumah. Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mempercayakan pendidikannya di SMA Negeri 1 Turen. Waktu-waktu yang rawan yang itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu adalah manakala anak berangkat dari rumah menuju ke sekolah, manakala dari sekolah anak-anak menuju ke rumah, itu adalah waktu-waktu yang rawan. Oleh karena itu mari kita dampingi anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau sudah berangkat dari rumah juga jangan terlalu ngepres sehingga nanti ada kesempatan di sekolah itu dengan tenang untuk siap mengikuti pembelajaran. Dari sekolah pun kami sudah menghimbau dari sekolah pulang sudah ada ketentuan waktu, ya harus pulang, tidak boleh harus menggok-menggok ke warung atau ke kafe. Yang itu adalah jelas-jelas akan membawa dampak negatif. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bunda atas waktu dan wawasannya pada hari ini. Sobat Mieprans, keluarga adalah sekolah pertama, dan sekolah adalah keluarga kedua. Ketika sinergitas itu terbangun dengan baik, terbangun dengan baik, maka keberhasilan anak yang akan kita dapatkan di masa depan ya Bunda. Terima kasih sudah bersama dengan Langit Miepra di minggu pagi ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Salam Miepra dan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.